Oke, kita lanjut blower ya. Nih kan sudah saya kasih timah pasta ya. Tuh, kelihatan rata, tidak terlalu banyak. Jadi pengaplikasian untuk timah pasta itu pakai yang kering ya. Jangan yang timah pasta yang basah. Pakai yang kering, jangan terlalu banyak. Kok metode pertamanya ya. Kita lanjut, panaskan dengan solder wad atau blower. Pasang pinset seperti ini ya, sambil ditekan pelan-pelan, jangan sampai geser. Oke, ini kan metode pertama nih ya. Jadi masih ada yang kelebihan tuh, yang kayak gini nih, muncul jadi gandeng. Itu yang maksud saya seperti ini. Kalau misalkan tadi ngasih timah pastanya terlalu banyak, terlalu tebel ya, jadi kodanya bisa lebih parah gitu. Bisa lebih parah dempet-dempetnya. Nah ini kan posisinya masih belum rata nih. Kita ratakan lagi pakai cutter atau silet bisa. Kita blower lagi. Nah ini posisinya sudah habis timah pastanya, yang lebihnya ya, dia udah habis dan pas ya. Enggak seperti itu ya. Jadi proses rebel yang metode awalnya itu pakai timah pasta tuh jangan terlalu banyak untuk meminimalisir kelebihan pasta ya, kelebihan nanti di saat sudah jadi timahnya ya. Bisa kelebihan, bisa gancet di bawahnya, bagian bawah, bukan muncul lagi dempet lagi, jadi meluber ke bawah dia. Maaf, saya sambil ngerokok karena saya biasanya nyerpis sambil ngerokok ya, sambil ngerokok sambil ngopi juga itu. Ini sudah seperti ini, baru kita tambahkan lagi metode kedua, tambahkan lagi untuk timah pasta kering. Ini saya ada di plat seng ya, ini sudah saya keringkan sampai kering dan sangat-sangat kering lah istilahnya. Kalau untuk rebel jangan sampai becek atau masih ada fluknya. Oke, sudah kita lap ya. Saya pakai lap. Bisa tadi pakai kanebo, bisa kain kasa, bisa. Nanti kita lap sampai dia tidak ada yang lebih.
Ya seperti itu ya, sudah kena semua ya. Yang kurang-kurangnya, nah ini sudah saya ratakan sampai pinggir-pinggir. Oke, lalu kita blower. Oke, sudah. Tunggu kering, kita raba-raba. Udah kering belum ya? Nah, oke, sip. Baru kita teteskan thinner. Nah, mantap. Oke. Kalau kita lepas ya. Mantap. Sip. Ini metode kedua ya. Jadi seperti itu. Metode ada dua ya. Saya gunakan dua metode. Ya, alhamdulillah. Yang biasa saya pakai ya. Pakai alas tisu ya. Ini penting karena ya bukan hal sepele sih untuk tisu ini. Karena tadi yang saya jelaskan bahwa tisu itu menyeimbangkan penekanan pada pinset ke plat BGA. Ini tekan nih. Karena di bawahnya ada tisu membel, ya kan? Nopangnya membel dia. Jadi mempresisikan platnya ini supaya tidak terlalu bengkok. Seperti itu. Jadi tetap rata platnya. Tidak mengembung gitu. Ya mengembung itu bisa kepanasan, bisa blowernya gitu kan. Tapi sebenarnya tisu itu seperti itu triknya. Jadi tidak sembarangan. Nah, ini sudah mantul. Kita tinggal bersihkan saja sisa-sisa dari timah-timah yang masih menempel ya, yang nyempil-nyempil di sela-selanya ya. Kita bersihkan seperti ini, muter pakai thinner, shoot gitu kan. Mantap. Oke. Nah, ini masih ada tersangka nih ya. Tuh, masih ada tersangka di sini. Tersangkanya tuh dia masih nyempil ya. Nah, ini nyempil nih. Nah, kita kosek-kosek seperti ini nih tersangkanya nih. Nah, ini tersangka dia. Ini nggak boleh dinyempil gini nih. Ini ngapain dia nyempil di sini? Ya kan? Nggak boleh dia nyempil nih. Kita harus, wah ini bandel juga nih ya. Wih, jangan nyempil sini nih. Aduh, bandel banget. Oke, jadi jangan sampai ada yang timah yang masih nyempil ya. Timah sisa, misalnya itu biasanya timah sisa ya. Yang dari plat BGA ya. Ya, lubang-lubang itu kan ada yang masih timah lebihan gitu kan. Nah, ini masih ada nggak? Kita pastikan semuanya sudah aman dari tersangka ya. Kita pastikan semua sudah aman dari tersangka. Nah, ini ada lagi tersangka yang kedua. Kita amankan tuh. Jadi
jangan sampai ada tersangka di celah-celah pin mata kaki ya, jangan sampai ada yang tersangka di situ. Kita bersihkan lagi dengan thinner, terus sikat lagi sampai dia mengkinclong. Nah, kan mengkinclong kan, mengkinclong. Jadi syarat hukum wajib harus mengkinclong. Dilap pakai kain basah bisa, kain fiber bisa. Yang saya pakai ini kain fiber. Tuh. Oh, kan mantap. Jadi ya seperti ini ya. Posisi ini masih ada tersangka di sini. Masih ada tersangkanya di sini. Nih. Tuh. Dia kalau kayak gini nih bandel dia. Tuh kan. Ini tersangka ini harus kita usir. Jangan sampai ada sedikit pun yang masih tersisa. Kita pastikan dulu masih ada kah tersangka. Tersangka bukan ya? Banyak sekali yang tersangka ya. Maksud saya tersangkut di celah-celah pin. Maksud saya tersangkut. Oke, mantap. Baru ini namanya jos gandos marto jos. Seperti ini ya. Oke, jadi tingginya sama rata, semua tingginya sama rata, dan semuanya pin-pinnya juga mengkinclong. Jadi syaratnya itu harus mengkinclong, syarat wajib hukumnya untuk cetak cetak mata kaki ya, mata kaki IC power, IC WTR, IC apapun kita harus wajib sampai ini rata mengkinclong ya, jangan sampai nggak mengkinclong ya. Oke, cukup sampai di sini video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Rebel IC CPU di Samsung A50 ya. Jadi metodenya saya menggunakan metode dua metode
pencetakan ya. Jadi awalnya itu saya mencetak dengan timah pasta yang kering tapi tidak terlalu banyak. Kemudian kita rehot pakai blower, sudah kecetak mata kakinya dan dilepas. Kemudian dicek masih ada yang gancet, dempet, dan ada yang tidak rata, tinggi, ada yang rendah ya, seperti itu. Kita pasang lagi di plat BGA, kita pasang lagi. Yang kedua, metode kedua, kita pasang lagi dan kita kasih plug ini, lalu dipanasi blower ya, seperti itu. Tadi dipanasi blower kan dirata tuh, jadi tidak ada yang gancet. Kemudian bersihkan pakai thinner, sudah bersih pakai thinner set, lalu ditambahin timah pasta baru tapi sedikit, jangan terlalu banyak. Jadi metode kedua itu seperti itu ya. Agak bedanya tuh metode kedua pakai plug untuk ini kan sudah nempel begini nih tuh, begitu saat sudah nempel platnya itu sudah nempel, itu jangan dikasih timah pasta dulu, kasih plug dulu, terus diratakan, terus blower panasin, karena dia mata kaki yang bawahnya tuh yang ada gancet-gancet, dempet-dempet itu akan rata, akan misah karena ada lubang dari plat BGA ini terlepas, yang dempetnya itu misah. Setelah itu kasih thinner, dibersihkan thinner, terus disikat sampai kering. Kemudian tambahin timah pasta baru tapi sedikit ya. Oke ya, cukup sampai di sini ya untuk keterangannya. Dan next video berikutnya saya akan rebel IC RAM-nya ya. Ini IC RAM, ini kan IC CPU yang tumpang tindih ya, ini IC RAM yang di atasnya. Ini lanjut di next video berikutnya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.